Pemirsa, partai politik telah menyatakan dukungannya masing-masing bagi 3 nama baca pres. Peta koalisi yang telah terbentuk menunjukkan kekuatan yang sedang dibangun setiap poros. Namun faktor lain juga tetap berpengaruh untuk menentukan kemenangan. Berikut apa kata fakta. Makin dekat Pilpres 2024, peta koalisi kembali berubah. Elektabilitas para baca pres juga masih dinamis, yang nantinya untuk menang berbagai faktor berperan penting, seperti partai pendukung hingga bacawa pres yang akan dipilih. Lalu, apa kata fakta? Seluruh parpol pemilik kursi DPR RI telah menentukan sikap dan dukungan kepada 3 baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Menurut survei SMRC Agustus 2023, Ganjar Pranowo masih yang teratas di 35,9%, lalu ada Prabowo Subianto di 33,6%, dan Anies Baswedan di 20,1%. Meski demikian, dalam simulasi 3 nama ini tidak ada yang mendapat suara dominan di atas 50%. Dengan kondisi tersebut, pemilihan presiden kemungkinan bisa berlangsung 2 putaran. Persyaratan perolehan kursi parpol atau gabungan parpol minimal 20% dari kursi DPR RI atau 25% dari suara sah nasional. Ganjar telah lebih dahulu memenuhi ambang batas tersebut karena diusung oleh PDIP. Kekuatan baca pres Ganjar dari kursi DPR RI antara lain yaitu ada fraksi PDIP dengan 128 kursi atau 22,6%, lalu ada P3 dengan 19 kursi atau 3,30% dengan total 147 kursi atau 25,56%. Selain itu, Ganjar juga didukung oleh Partai Hanura dan juga Partai Perindo. PDIP yang memiliki golden ticket untuk mengusung Ganjar semakin kuat dengan dukungan partai lain, termasuk partai-partai non-parlemen yang juga mampu menambah motor penggerak koalisi. Tentu ini energi yang bagus buat kami, karena selama bulan ini kami mengkonsolidasikan seluruh kekuatan udara, darat, ya, termasuk dari partai-partai yang insya Allah sebentar lagi akan kita konsolidasikan. Sehingga nanti setelah saya 5 September selesai, saya akan berkeliling seluruh penjuru Indonesia dan beberapa tempat di luar. Peta kekuatan koalisi pendukung Prabowo Subianto kini berubah dan telah memenuhi ambang batas pencalonan. Kini kekuatan baca pres Prabowo ada fraksi Gerindra dengan 78 kursi atau 13,57%. Lalu selanjutnya ada fraksi Golkar dengan 85 kursi atau 14,78%. Selanjutnya ada fraksi PKB dengan 58 kursi atau 10,09% dan PAN dengan 44 kursi atau 7,65%. Totalnya ada 265 kursi atau 46,09%. Saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Sementara Anies Baswedan masih menjadi baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Kekuatan parlemen baca pres Anies antara lain ada fraksi Nasdem dengan 59 kursi atau 10,26%, lalu fraksi Demokrat dengan 54 kursi atau 9,39%, dan juga fraksi PKS dengan 50 kursi atau 8,70%, dengan total 163 kursi atau 28,35%. Berdasarkan survei sebenarnya masyarakat menginginkan capres dengan background seperti apa sih? Kalau misalnya dilihat dari favorable masyarakat Indonesia, itu sebenarnya sejauh ini ternyata fine-fine aja dengan latar belakang yang ada. Jadi memang lebih kepada, kalau saya lihat lebih kepada isu sebenarnya yang ditampilkan oleh capres-capres terdahulu. Kalau misalnya kita tracking, dan ini juga ada terakhir kita tracking surveinya, ternyata yang paling banyak diminati dalam tanda kutip oleh masyarakat itu adalah isu ekonomi. Berapa tahun yang lalu kita terkena COVID,
Sehingga ke depan capres-capres ini sebenarnya akan diuntungkan ketika dia mengangkat sisi ekonomi. Bagaimana dia membangkitkan isu ekonomi sehingga masyarakat itu juga merasa bahwa memang wah ini ada perubahan nih. Wah ini ada perbaikan daripada sebelumnya dengan yang ada sekarang. Pada akhirnya masyarakat juga mendalami ya, apakah memang sejauh ini yang digagas oleh capres-capres mengenai ekonomi itu ada track record atau tidak. Orang-orang yang selama ini berkecimpung di bidang ekonomi tentu itu yang diuntungkan. Dan itu menjadi pendobrak cawapres untuk capresnya yang ada sekarang ini. Apalagi misalnya didampingi dengan seorang figur yang kuat tentu ini akan menjadi sebuah tambahan elektabilitas nantinya ya, yang menguntungkan untuk capres. Lalu seberapa besar peluang kemenangan para baca pres? Dengan peta koalisi yang ada sekarang, apa saja kelemahan dan juga kelebihannya? Di poros Ganjar Pranowo, saya kira kelebihan PDIP dari awal adalah menjadi satu-satunya partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusung capres dan cawapres, dan dukungan tambahan dari P3, kemudian Perindo dan Hanura tentu akan menjadi energi positif untuk memompa kemenangan Ganjar. Nah, di porosnya Pak Prabowo, saya kira dengan bergabungnya Golkar dan PAN, tentu ini akan menjadi energi baru bagi Pak Prabowo menggerakkan mesin politiknya untuk pemenangan Pak Prabowo. Nah, di poros koalisi perubahan, saya kira kalau bicara kelebihan Pak Anies adalah menjadi satu-satunya capres yang berani mengusung slogan perubahan. Nah, kalau soal peluangnya, saya kira peluang itu masih terbuka lebar. Dengan peta koalisi yang ada sekarang, apakah kemungkinan ke depannya ini akan berubah, dan jika iya, bagaimana pengaruhnya yang akan terjadi? Nah, apakah formasi dari poros-poros koalisi ini masih cukup dinamis dan berpotensi berubah? Ya, saya kira realitas politik memang menyuguhkan bahwa poros koalisi sudah terkunci pada 3 koalisi utama ya. Di atas kertas, peta kekuatan bakal calon presiden masih dapat berubah. Mendekati Pilpres, adu kekuatan masih akan terus berlangsung untuk mendapatkan mandat rakyat. Saya Raisa Nadia dan Dian Kaputra serta juru kamera di Adi Muharram. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.